Chelsea terpuruk. Usai dikalahkan Manchester United, rekor 28 tahun kembali terulang. Manchester United sukses mencuri kemenangan penting saat bertandang ke markas Chelsea di Stamford Bridge. Laga pekan ke-33 Liga Inggris 2025-2026 yang digelar Minggu 19 April 2026 dini hari itu berakhir dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal menjadi pembeda dalam pertandingan yang sebenarnya dikuasai oleh tuan rumah. Namun efektivitas setan merah membuat Chelsea harus kembali menelan pil pahit di depan pendukung sendiri. Hasil ini memperpanjang tren negatif The Blues dalam beberapa pekan terakhir. Mereka kembali gagal mencetak gol, sekaligus menambah tekanan dalam perburuan tiket Liga Champions. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi momentum penting bagi Manchester United. Tim tamu tampil disiplin dan mampu memanfaatkan satu peluang krusial menjadi gol kemenangan. Chelsea kembali mencatatkan hasil mengecewakan setelah takluk dari Manchester United. Kekalahan ini menjadi yang keempat secara beruntun di Liga Inggris tanpa mampu mencetak satu gol pun. Catatan tersebut menjadi rekor buruk yang tak diinginkan bagi klub asal London Barat itu. Menurut laporan Squawka, ini adalah pertama kalinya Chelsea kalah 4 kali berturut-turut di Liga tanpa mencetak gol. Mereka sebelumnya kalah melawan Newcastle, Everton, dan Manchester City. Dengan kekalahan lawan Manchester United, Chelsea telah kebobolan 8 kali dari 4 laga tanpa sekalipun bisa mencetak gol. Padahal dalam laga ini, Chelsea tampil dominan secara statistik. Mereka mencatatkan 21 tembakan dibandingkan hanya 4 milik Manchester United, namun tak satu pun berbuah gol. Gol penentu lahir dari skema sederhana saat Bruno Fernandes mengirim umpan matang yang diselesaikan oleh Matheus Cunha dari jarak dekat. Momen tersebut kembali menyoroti lemahnya lini pertahanan dan tumpulnya lini depan Chelsea dalam beberapa laga terakhir. Pelatih Chelsea Liam Rosenior tetap menunjukkan sikap tenang meski timnya sedang dalam tren negatif. Ia menegaskan bahwa tekanan terbesar justru datang dari dirinya sendiri, bukan dari luar. Rosenior menyadari situasi sulit yang tengah dihadapi timnya saat ini, namun ia tetap yakin bahwa Chelsea mampu bangkit dan memperbaiki performa di sisa musim. Menurutnya, kerjasama antara staf pelatih dan para pemain menjadi kunci untuk keluar dari situasi ini. Ia menilai proses yang sedang berjalan tetap berada di jalur yang benar meski hasil belum memihak. Ketika ditanya apakah ia merasa berada di bawah tekanan pribadi, Rosenior menjawab dengan tegas, "Tidak, justru saya yang memberi tekanan terbesar pada diri saya sendiri. Kita hanya perlu terus bekerja sama dengan staf dan para pemain untuk membalikan keadaan," ucapnya pada Match of the Day via Goal. Kekalahan dari Manchester United membuat posisi Chelsea di klasemen semakin terancam. Mereka kini tertahan di peringkat ke-6 dengan 48 poin dari 33 pertandingan. The Blues tertinggal 4 poin dari Liverpool di posisi kelima yang menjadi batas akhir zona Liga Champions. Situasi ini membuat peluang mereka semakin sulit, terutama dengan performa yang terus menurun. Liverpool sendiri akan bertamu ke markas Everton pada akhir pekan ini. Jika menang, maka The Reds tentu akan menjauh dari kejaran Chelsea. Persaingan juga semakin ketat karena beberapa tim di bawahnya memiliki poin yang sama atau selisih sangat tipis. Brentford dan Bournemouth memiliki poin yang sama, sementara Brighton dan Everton terus mengintai. Dengan 5 laga tersisa menghadapi Brighton, Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham Hotspur, dan Sunderland, tantangan berat sudah menanti Chelsea. Rosenior pun hanya bisa berharap timnya segera menemukan kembali ketajaman untuk menjaga asa ke Liga Champions. Juventus bantu Manchester United bila kena PHP dari Barcelona. Juventus tertarik menampung pemain Manchester United pada bursa transfer musim panas 2026 nanti. Namun, Juve menunggu sikap resmi Barcelona. Klub Italia Juventus dilaporkan bakal menjadi dewa penolong Manchester United di musim panas 2026 nanti. La Vecchia Signora siap menampung pemain yang tidak dibutuhkan MU lagi. Menurut laporan media-media Italia pada pertengahan April 2026, Juventus tertarik untuk menampung Marcus Rashford bila Barcelona tidak jadi mempermanenkannya di akhir musim nanti.
Seperti diketahui, Rashford saat ini bermain untuk Barcelona dengan status pinjaman selama semusim sejak musim panas 2025 lalu. Barca sebenarnya punya opsi untuk mempermanenkan pria Inggris tersebut. Blaugrana harus membayar mahar 26 juta pound sterling atau sekitar 600 miliar rupiah untuk memiliki Rashford sepenuhnya. Pelatih Hansi Flick sebenarnya ingin mempertahankan Rashford, tapi Barca terkendala dana. Keuangan klub yang belum sepenuhnya sehat membuat Barcelona sulit membayar 26 juta pounds. Mereka mencoba meminta diskon dari MU, namun setan merah keberatan dan tidak mau menurunkan bandrol Rashford. Andai MU di PHP oleh Barcelona, Juventus siap menggantikan menampung Rashford musim depan. Kecepatan dan kemampuan Rashford bermain di beberapa posisi membuat Juventus tergiur membawanya ke Turin di bursa transfer musim panas nanti. Juve akan memantau situasi Rashford di Barcelona terlebih dahulu. Rashford mampu terlahir kembali di Barcelona. Musim ini, pemain 28 tahun itu membuat 12 gol dan memberikan 10 assist dari 43 pertandingan bersama Blaugrana di berbagai ajang. Menarik dinantikan apakah Rashford tergoda mencoba petualangan baru bermain di Italia. Kesuksesan beberapa pemain buangan MU di Liga Italia bisa memberi pengaruh pada Rashford dalam menentukan masa depannya. Beberapa pemain yang gagal di MU banyak yang sukses saat pindah ke Liga Italia. Sebut saja Scott McTominay, Romelu Lukaku, hingga Rasmus Højlund. Manchester United berhasil mengalahkan Chelsea di Stamford Bridge Minggu 19 April 2026 dini hari WIB meski harus tampil dengan lini pertahanan yang jauh dari ideal. Dengan absennya Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Leny Yoro, dan Lisandro Martinez akibat cedera maupun skorsing, Michael Carrick mengandalkan duet tak terduga, yakni Nusair Mazraoui dan Aiden Heaven, bek berusia 19 tahun yang didatangkan dari Arsenal pada 2025. Meski tampil dengan pasangan bek tengah darurat tersebut, MU tetap berhasil menjaga gawang mereka tetap bersih. Matheus Cunha mencetak gol kemenangan, tapi performa Heaven dan Mazraoui di jantung pertahanan juga tak kalah mencuri perhatian. Hasil ini sekaligus semakin mempertegas cengkraman MU di posisi ketiga Premier League 2025-2026. Mantan bek andalan MU, Rio Ferdinand, tak sungkan melontarkan pujian untuk Heaven seusai laga. Ferdinand mengakui rekrutmen MU selama 1 dekade terakhir memang banyak mendapat kritikan. Namun, ia menilai pembelian Heaven seharga 1 juta pound adalah sebuah keputusan luar biasa. Rekrutmen Manchester United telah mendapat banyak kritikan selama 10 tahun terakhir, dan memang wajar. Namun, kita perlu mengapresiasi Aiden Heaven 1 juta pound. Masih banyak yang perlu dipelajari, tapi dipanggil kembali dan tampil luar biasa, ujar Ferdinand. Aiden menghabiskan masa akademinya bersama Arsenal, namun hanya mendapat kesempatan bermain 1 kali bersama tim utama The Gunners sebelum akhirnya memilih hijrah ke Manchester. Ketika di Emirates, peluangnya untuk berkembang sangat terbatas, mengingat Arsenal sudah memiliki salah satu lini pertahanan terbaik di Eropa dengan duet Gabriel dan William Saliba yang nyaris mustahil digusur dari posisi starter. Michael Carrick juga tak pelit kata dalam memuji penampilan Heaven dan Mazraoui malam itu. Ia secara khusus menyoroti keberanian keduanya dalam menghadapi tantangan besar di laga sekelas pertandingan melawan Chelsea. Saya rasa Aiden Heaven dan Nusair Mazraoui yang turun menjadi pengganti tampil luar biasa. Aiden yang masih sangat muda dan Nusair yang sebenarnya bukan bek tengah dalam formasi 4 bek. Saya harus memberikan banyak kredit kepada staf kepelatihan yang telah mempersiapkan para pemain untuk itu. Menurut saya, para pemain menampilkan performa yang luar biasa malam ini. Lanjutnya. Buat fans Manchester United sejati, minta doa dan dukungannya untuk tim kebanggaan kita semua dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United lebih baik lagi dari tahun ini dan selanjutnya. Amin.